Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup pasti ada masa di mana kita dalam beribadah terasa naik turun. Kadang hati terasa dekat dengan Allah, ibadah terasa ringan, rajin baca Al-Quran, rajin sholat malam, dan semangat bersedekah. Namun di waktu lain datang isu balas, pikiran berat, hati terasa keras, bahkan ibadah terasa seperti beban. Nah, kondisi inilah yang sering disebut iman sedang down atau turunnya kadar keimanan dalam hati. Sebagian orang mungkin merasa panik saat merasakannya. Ada yang merasa jauh dari Allah, ada yang merasa tak pantas untuk beribadah, padahal turunnya iman itu hal wajar atau manusiawi. Rasulullah SAW bersabda, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Hadis riwayat Ahmad. Makna dari hadis tersebut yaitu naik turunnya iman adalah bagian dari fitrah manusia, tapi jangan dibiarkan terus menurun. Jika dibiarkan, hati bisa menjadi keras dan jauh dari Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah berusaha menguatkan dan menanamkan kembali iman itu. Nah, langkah pertama yang harus kita ambil adalah jangan panik dan jangan putus asa. Jangan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Turunnya iman bukan berarti kita gagal menjadi hamba Allah, tapi tanda bahwa kita sedang diuji agar semakin dekat dengannya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan ada dalam hati, dan hati manusia tidak selalu stabil, terkadang lemah, terkadang kuat. Maka saat iman menurun, jangan menjauh, tapi kembalilah kepada Allah secara perlahan. Selanjutnya, perbanyak zikir dan berdoa. Ketika hati kering, basahilah dengan zikir. Zikir bukan hanya ucapan, tapi pengingat bahwa Allah selalu bersama kita. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir dan doa bisa menenangkan hati yang gelisah. Bahkan Rasulullah SAW yang dijamin keimanannya selalu berdoa, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Doa ini menunjukkan bahwa hati manusia sangat mudah berubah. Maka kita terus meminta agar Allah menjaga keimanan kita. Dekatlah kembali dengan Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati yang gelap. Ketika iman turun, biasanya hati jauh dari Al-Quran, jarang membaca, jarang tadabbur. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Cobalah mulai dari hal yang kecil, seperti membaca satu ayat setiap hari atau mendengar tilawah dan memahami artinya. Tidak harus banyak, yang penting rutin dan ikhlas, karena satu ayat yang diresapi lebih bermakna daripada 100 ayat tanpa pemahaman. Bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Lingkungan sangat memengaruhi keimanan kita. Jika kita bergaul di lingkungan orang yang lalai, maka iman kita akan menurun. Tapi jika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang mendekatkan kita kepada Allah, menegur kita dengan lembut, dan mengajak kita kebaikan, maka hati kita akan lebih mudah terjaga. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya adalah lakukan amal kecil tapi istiqomah. Banyak orang berpikir harus melakukan ibadah besar untuk meningkatkan iman. Padahal Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang sering dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Kuncinya adalah istiqomah.
Mulailah dari hal sederhana seperti sholat sunnah 2 rakaat setiap pagi, sedekah walau hanya Rp1.000, membaca 1 halaman Al-Quran setiap malam, mengucapkan kalimat zikir setiap kali mengingat Allah. Sedikit demi sedikit hati akan kembali lembut dan iman pun tumbuh kuat. Dan yang terakhir, ingat nikmat dan pertolongan Allah. Kadang iman turun karena kita terlalu fokus pada masalah, bukan pada nikmat. Padahal Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan ingatlah, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran surah An-Nahl ayat 18. Cobalah renungkan nikmat-nikmat kecil, bisa bernafas, diberi waktu untuk bertaubat, diberi keimanan walaupun sedikit. Dari situlah tumbuh rasa syukur, dan rasa syukur itu menumbuhkan keimanan dalam hati. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak. Pernahkah kita merasa begitu jauh dari Allah, hati terasa kosong dan hampa? Padahal saat itu Allah tidak benar-benar meninggalkan kita, kitalah yang menjauh. Tapi Allah tetap menunggu kita untuk kembali kepadanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, begitu besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Saat iman kita lemah, Allah tidak mengusir, justru Dia memanggil, mengundang kita untuk kembali dengan lembut. Maka jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Jangan merasa terlalu kotor untuk bertaubat. Jangan merasa terlalu lemah untuk memperbaiki diri. Karena Allah tidak melihat seberapa besar dosa kita, tapi seberapa besar keinginan kita untuk kembali kepadanya. Jadi, mulai hari ini, kalau imanmu sedang turun, jangan diam, bangkitlah. Mulailah dengan langkah kecil. 1 doa, 1 ayat, 1 zikir, 1 kebaikan. Karena dari langkah kecil itulah Allah akan menumbuhkan kekuatan besar dalam dirimu. Itulah tadi ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.